Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up dan kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar kehidupan. Dan di video kali ini kita akan membahas hakikat manusia, makhluk pencari kebenaran. Perbedaan asasi antara manusia dengan hewan. Apakah perbedaan asasi antara manusia dengan hewan? Terhadap pertanyaan ini telah banyak dikemukakan berbagai jawaban oleh berbagai orang pemikir dari zaman ke zaman. Antara lain kita bertemu dengan para pemikir dan untuk sekedar menyebut beberapa nama seperti Aristoteles, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Di Eropa akhir-akhir ini kita jumpai Haeckel, Langeveldt, Verkuil, dan Birling. Dan di Indonesia kita bersua dengan S. Takdir Ali Syabana dan Henry Jakara umpamanya. Dalam kesempatan yang sesempit ini tidak memungkinkan kita memperbincangkan pandangan-pandangan para pemikir termaksud itu tentang masalah ini satu demi satu. Dalam kesempatan ini kami mengajak kalian untuk menempuh jalan memintas. Dari uraian-uraian para pemikir yang namanya disebutkan tadi, dapatlah agaknya ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Manusia adalah sejenis hewan juga. 2. Manusia mempunyai perbedaan tertentu dibandingkan dengan hewan lainnya. 3. Ditinjau dari segi jasmani, perbedaan antara manusia dengan hewan adalah gradual, tidak fundamental. 4. Ditinjau dari segi ruhania, perbedaan antara manusia dengan hewan adalah prinsipil, asasi. 5. Keistimewaan ruhania manusia dibandingkan dengan hewan terlihat dalam kenyataan bahwa manusia itu makhluk yang berpikir, berpolitik, mempunyai kebebasan atau kemerdekaan memilih, sadar diri, mempunyai norma, tukang bertanya, tegasnya, manusia itu berkebudayaan. Manusia adalah hewan yang berpikir. Dalam ilmu mantik atau logika kita temukan sebuah rumusan tentang manusia yang sekaligus membedakan manusia dari hewan, yaitu al-insanu hayawanun natik, yang artinya insan itu adalah hewan yang natik, yang mengeluarkan pendapat, yang berkata-kata dengan mempergunakan pikirannya. Tegasnya, manusia adalah hewan yang berpikir. Sebagaimana juga logika filsafat berpikir adalah bermula dari Aristoteles, William E. Hawking dari Harvard University dalam karangannya What is Man, dalam William P. Tolley, sang editor, Preface to Philosophy, A Textbook, New York 1957, halaman 10-16, antara lain menulis tentang Aristoteles sebagai berkata, Man as the animal that reasons, yang artinya sama dengan al-insanu hayawanun natik, termaktub di atas. René Descartes pada tahun 1596-1650, seorang filsuf penyaksi modern malahan berkata, Cogito ergo sum, saya berpikir sebab itu saya ada. Manusia adalah hewan tukang bertanya, dengan tidak sedikit pun bermaksud mengecilkan arti pendapat-pendapat para pemikir lainnya. Dalam kesempatan ini kami ingin mengundang perhatian kalian pada pendapat Profesor Dr. R.F. Birling, bekas guru besar pada Universitas Indonesia itu antara lain berkata, sepanjang zaman telah dicoba orang menyatakan dengan bermacam-macam cara di mana letak hakikat perbedaan manusia. Misalnya dengan binatang, bahwa ia pandai tertawa, bahwa ia mempunyai perasaan malu, bahwa ia membedakan buruk dan baik, bahwa ia pandai membuat barang-barang kesenian, bahwa ia mempunyai kemauan yang bebas. Semuanya ini adalah sifat-sifat yang mungkin menimbulkan pandangan tentang manusia secara filsafat yang panjang lebar. Tetapi yang tipis sekali barangkali adalah bahwa manusia itu tukang bertanya. Selanjutnya juga Birling menulis, Sartre, filsuf eksistensi Prancis dewasa ini malahan mengatakan bahwa kesadaran manusia adalah bersifat bertanya yang sebenar-benarnya. R.F. Birling, filsafat dewasa ini, terjemahan Hasan Amin, cetakan ketiga 1961, halaman 8-9. Our question are endless, kata William P. Tolley. Pertanyaan manusia tak kunjung berakhir. Apakah manusia? Apakah alam? Apakah keadilan? Apakah kewajiban? Apakah kebahagiaan? Apakah Tuhan? Manusia itu concerned atau menaruh minat yang sangat mengenai asal mulanya dan akhirnya, mengenai maksud dan tujuannya, mengenai makna dan hakikat kenyataan. Manusia membedakan antara keindahan dan kejelekan, antara kebajikan dan keburukan, antara lebih baik dan lebih buruk. Mungkin saja dia merupakan salah satu anggota marga satwa atau animal kingdom. Namun dia adalah juga warga dari dunia idea dan nilai. Hubungan fikir dan tanya. Ilmu mantik menyimpulkan manusia hewan berpikir. Birling menyimpulkan manusia hewan tukang bertanya. Masalahnya bagi kita ialah bagaimana hubungan antara fikir dan tanya. Termaktub di atas, bertentangankah, perbedaan sajakah, bersamaankah?
Saudara Harimurti Krida Laksana, seorang Katolik teman sekelas penulis buku ini ketika di SMA 1955-1958, sekali pernah berkata kepada penulis, "Orang yang berpikir adalah orang yang bertanya. Orang yang tidak pernah bertanya, tidak pernah berpikir." Selagak lama penulis merenungkan ucapannya itu, sampailah penulis pada kesimpulan bahwa pernyataan sang teman itu betul. Sekedar contoh, seorang pemuda baik pria maupun wanita masuk ke dalam kamar, mengunci diri dari dalam, lantas dia berpikir tentang sesuatu. Pada hakikatnya dia sedang bertanya atau mempertanyakan sesuatu. Hanya saja dalam hal ini, yang bertanya dan yang ditanya adalah dirinya sendiri. Subjek tanya dan objek tanya adalah satu, yaitu dirinya sendiri. Demikianlah manusia itu tidak dapat melepaskan sesuatu dari pikirannya, kata Es-Takdir Ali Syahbana. Hakikat kenyataan yang sesungguhnya yang tiada bergantung pada pemandangan manusia itu pun akhirnya ciptaan pikiran manusia juga. Sebabnya baik mengemukakan soal maupun menjawab soal itu adalah pekerjaan pikiran manusia. Es-Takdir Ali Syahbana, pembimbing filsafat cetakan kedua Jakarta 1952 halaman 43. Kesimpulan apakah yang selanjutnya dapat kita tarik dari uraian terdahulu itu? Kesimpulan yang dapat kita tarik ialah manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Mencari jawaban tentang sesuatu artinya mencari kebenaran tentang sesuatu itu. Mencari jawaban tentang atau hidup umpamanya adalah mencari kebenaran tentang hidup. Jadi, pada akhirnya manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah hubungan semua uraian di atas dengan agama? Dalam hal ini, agama Islam. Satu pertanyaan yang bagus, yang namun belum dapat dijawab dalam renungan sekarang ini. Sampai di sini dahulu, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.